Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan ya. Nah, kita masih membahas tentang mikrotik atau router OS. Dan materi yang akan saya bahas sekarang itu adalah tentang pengalamatan dinamis atau DHCP. Pengalamatan dinamis pada router OS itu ada dua jenis. Yang pertama adalah sebagai server dan yang kedua adalah sebagai klien. Untuk server nantinya, router OS ini akan berperan sebagai penyedia IP address untuk klien. Jadi, jika ada klien yang terhubung ke router OS, maka router OS ini akan memberikan IP address yang diminta atau yang di-request oleh klien. Sedangkan mode klien yaitu router OS akan berperan sebagai peminta IP ke DHCP server yang lain. Nah, ini untuk pengetahuan teman-teman saja bahwa sistem DHCP itu bekerja dengan cara DORA atau DORA, di mana DORA ini merupakan singkatan dari Discovery, Over, Request, dan Acknowledge. Dalam menjalankan sistem DHCP ini, ada 4 tahapan yang dilakukan oleh klien dan server. Klien harus menemukan dulu akses point yang ada di sekitar dia. Server akan menawarkan layanan DHCP-nya. Apakah klien mau menggunakan atau tidak? Jika klien ingin menggunakan DHCP, maka klien akan merequest ke server. Dan tahap yang terakhir, setelah ada permintaan dari klien, maka server akan memberikan IP address ke klien yang membutuhkan. Jadi tahapannya seperti itu. Untuk menjadikan router OS ini sebagai DHCP server, maka ada 3 konfigurasi yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah client IP pool, yang kedua adalah DHCP network, dan yang ketiga adalah DHCP server instan. Nah, sekarang kita coba masuk ke konfigurasi yang pertama, yaitu client IP pool. Apa itu client IP pool? Client IP pool ini merupakan range IP address yang akan diterima oleh klien. Jika kita menggunakan IP network di jaringan lokalnya adalah 192.168.1.0 prefix 24, maka kita definisikan IP pool-nya mau dari mana sampai mana. Terserah teman-teman mendefinisikannya. Saya ambil contoh misalkan. Saya mendefinisikan IP pool-nya 1.10 sampai 1.100. Maka, klien yang meminta IP address dinamisnya akan diberikan oleh server DHCP mulai dari 10 sampai dengan 100. Untuk kasus di router OS, sistem DHCP-nya akan memberikan IP yang terakhir kepada klien yang pertama. Maka, DHCP server akan memberikan IP 192.168.1.100. Jika ada klien yang kedua, maka yang diberikan adalah 1.99, dan seterusnya. Untuk melakukan konfigurasi IP pool ini sangat gampang sekali. Teman-teman bisa ikuti perintah IP pool add name sama dengan misalkan namanya adalah LAN1, range-nya itu dari 192.168.1.10 strip atau sampai 192.168.1.100. Entar. Perintah ini maksudnya adalah router OS akan membuat nama IP pool-nya adalah LAN1, di mana LAN1 ini mempunyai IP address dari 10 sampai dengan 100. Nah, sekarang kita coba lihat daftar dari IP pool yang sudah kita buat dengan mengetikkan IP pool print. Maka IP pool yang sudah kita buat tadi itu sudah terdaftar di tabel IP pool-nya. Ada juga cara lain yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat multiple pool pada satu subnet atau satu jaringan. Tujuan dari multiple pool ini adalah jika pool yang pertama tadi itu sudah penuh, maka
router OS akan mengalihkan IP-nya ke pool yang berikutnya. Perintahnya seperti ini. Kita ketikkan IP pool 8. Untuk pool yang kedua kita berikan nama LAN 2. Range-nya dari 192.168.1.201 sampai dengan 192.168.1.250. Terus perintah berikutnya adalah next pool. Kita isi ke LAN 1. Dan kita lihat IP pool print. Nah, maksud dari perintah ini adalah DHCP server akan memberikan IP range yang ada di LAN 2 terlebih dahulu. Jika IP di LAN 2 sudah habis atau sudah penuh, maka DHCP server akan mengalihkan IP berikutnya ke IP range yang ada di LAN 1. Sampai dengan perintah ini, klien hanya bisa mendapatkan IP address-nya saja, tapi belum mendapatkan IP gateway dan IP DNS-nya. Konfigurasi yang kedua dalam server ini adalah DHCP network, di mana DHCP network ini akan berhubungan dengan IP gateway dan IP DNS. Kedua alamat inilah yang akan diberikan bersama dengan IP address ke klien. Untuk perintahnya seperti ini. IP DHCP server network at address 192.168.1.0 prefix 24. Gateway-nya kita isi dengan 192.168.1.1 dan DNS servernya itu adalah 8.8.8.8.8.4.4. Enter. Nah, jadi maksud perintah ini adalah kita akan mengassign network dari DHCP server ini adalah 192.168.1.0 prefix 24. Di mana alamat network ini mempunyai IP gateway-nya 192.168.1.1 dan DNS servernya adalah 8.8.8 dan 8.8.4.4. Jadi kita menggunakan dua alamat DNS servernya. Nah, langkah yang terakhir adalah langkah yang paling penting, yaitu menggabungkan antara DHCP pool dengan DHCP network yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Dan kita akan assign DHCP server ini akan berjalan di interface yang mana. Untuk perintahnya adalah IP DHCP server at interface-nya kita akan gunakan misalkan Ethernet 1 di mana address pool-nya adalah LAN 2, list time-nya 8 jam, nama DHCP-nya adalah DHCP LAN, disable, kita isi no. Oke. Nah, maksudnya adalah address pool LAN 2 tadi itu akan kita assign di interface Ether 1. Ya. Di mana setiap ada klien yang terhubung ke DHCP server tersebut, maka DHCP server tersebut akan memberikan list time selama 8 jam. Maksud dari list time ini adalah DHCP server akan melakukan pembaruan dari pengalamatan dinamisnya. Jika ada klien yang sudah terhubung ke dalam DHCP server, maka list klien yang aktif tersebut dapat kita lihat di DHCP list-nya. Untuk melihat daftar klien yang aktifnya, kita ketikkan perintah IP DHCP server list print. Jika di perangkat mikrotik teman-teman itu banyak user yang connect, maka daftarnya akan ada di tabel list di depan.
Berikutnya adalah bagaimana caranya kita membuat router OS ini berfungsi sebagai DHCP client, sehingga kita bisa menerima IP dari DHCP server yang ada di luar. Caranya adalah dengan perintah seperti ini. IP DHCP client add interface ke 2, disable-nya no, dan kita isi komennya, misalkan kita dapat IP-nya dari ISP ABC. Ya. Maka interface Ether 2 dia akan terus mencari apakah ada DHCP server yang terhubung ke interface tersebut. Nah, jika DHCP server di ISP ABC memberikan IP dinamisnya, maka IP tersebut akan muncul di tabel DHCP kliennya. Nah, sekian penjelasan dari pengalamatan dinamis ini. Mudah-mudahan dapat dipahami sama teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.